Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Anwar Rasyid semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sahabat Anwar Rasyid dimanapun berada, alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Anwar Rasyid. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tarikh Islam tentang dinasti Umayyah II di Andalusia. Andalusia atau yang sekarang dikenal dengan negara Spanyol merupakan negara di Eropa yang pernah menjadi pusat pemerintahan dan peradaban Islam oleh dinasti Umayyah. Andalusia berhasil dikuasai Islam pada masa dinasti Umayyah di Damaskus di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid pada tahun 711 Masehi. Musa bin Nusair yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika Utara mengirim 7.000 pasukan dengan Tariq bin Ziyad sebagai panglimanya, yang kemudian disusul oleh Tharif bin Malik dengan membawa 5.000 pasukan Islam, melawan 100.000 pasukan Raja Roderick dari kerajaan Gothia yang masa itu menguasai Spanyol. Masya Allah, meskipun Islam kalah jumlah pasukan, namun dengan kegigihan menyebarkan Islam di tanah Eropa dan atas kuasa Allah, pasukan Islam yang hanya berjumlah 12.000 bisa menang melawan pasukan Gothia yang berjumlah 100.000. Setelah Bani Umayyah di Damaskus runtuh akibat pertikaian internal sehingga pemerintahannya melemah dan ini dimanfaatkan oleh Bani Abbasiyah untuk mengambil alih kekuasaan. Namun, salah seorang keturunan Bani Umayyah ini ada yang berhasil meloloskan diri ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan Bani Umayyah II di sana pada tahun 756 Masehi. Orang tersebut bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Sistem pemerintahan yang diterapkan ialah sistem monarki absolut, yaitu para amir yang sedang berkuasa sudah menentukan penggantinya yang disebut putra mahkota atau waliyul ahdi dengan pusat pemerintahannya berada di Cordoba. Pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia ini terbagi menjadi 6 periode. Yang pertama, tahun 711 sampai 755 Masehi. Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik Andalusia belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian dilanjutkan periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Andalusia berada di bawah pemerintahan Amir dari Bani Umayyah, namun tidak tunduk pada pemerintahan Bani Abbasiyah, karena pada saat ini Bani Umayyah di Damaskus sudah runtuh. Namun, Umayyah di Andalusia ini tidak tunduk terhadap pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Penguasa pada periode ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Andalusia mulai mengalami kemajuan peradaban seperti didirikannya Masjid Cordoba oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan beberapa sekolah di kota-kota besar. Kemudian Hisham juga yang dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam dan pembaharu di bidang militer. Berikutnya ada periode ketiga, yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia mencapai puncak kejayaan dan menyaingi kejayaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada masa itu, jika di timur ada dinasti Abbasiyah, di barat ada dinasti Umayyah di Andalusia ini. Jadi, baik di timur maupun di barat, Islam sama-sama berjaya dan bersaing dalam kemajuan peradaban. Pemimpin mereka tidak lagi bergelar amir, namun sudah bergelar khalifah. Kemudian, Khalifah Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba yang perpustakaannya memiliki ratusan ribu koleksi buku yang memanjakan para pencari ilmu sehingga lahirlah banyak ilmuwan terkenal pada masa dinasti Umayyah. Pembangunan kota juga berlangsung cepat pada periode ini. Selanjutnya, periode keempat, sejak tahun 1013 sampai 1086 Masehi, Andalusia terpecah menjadi lebih dari 20 kerajaan kecil yang disebut dengan masa Muluk at-Tawaif, di mana mereka mendirikan kerajaan kecil berdasarkan etnis karena saling bertikai sehingga menimbulkan keberanian dari beberapa umat Kristen di utara untuk menyerang Islam. Meskipun terjadi ketidakstabilan pemerintahan, Andalusia tetap mengalami kemajuan peradaban yang menyaingi Cordoba sebagai pusat pemerintahannya karena muncul kota-kota besar seperti Toledo, Sevilla, Malaga, dan Granada. Berikutnya periode kelima,
pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Andalusia masih terpecah ke dalam beberapa negara yang di antara itu semua ada dua kekuatan dominan, yakni dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Muwahhidun dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Abdul Mun'im ini berhasil menguasai Cordoba dan beberapa kota penting lainnya, serta memukul mundur beberapa kekuasaan Kristen yang memberontak. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, Muwahhidun mengalami kekalahan besar atas tentara Kristen di Las Navas de Tolosa pada tahun 1212 Masehi. Kemudian, kekalahan-kekalahan lainnya menyusul sehingga pemimpin mereka memutuskan untuk kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Pada akhir periode ini, semua kota sudah jatuh ke tangan Kristen, kecuali kota Granada. Terakhir, periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Islam hanya berkuasa di Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar yang didirikan oleh Muhammad bin Yusuf bin Nasr bin Al-Ahmar. Jadi, Andalusia yang seluas itu Islam hanya menguasai satu kota saja, yakni Granada, karena kota lainnya sudah dikuasai oleh Kristen. Memasuki abad ke-14, dinasti ini melemah karena adanya perang saudara memperebutkan kekuasaan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Kristen yang pada saat itu tokohnya adalah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, yang pada awalnya membantu Abu Abdullah merebut kekuasaan dari saudaranya, namun sebenarnya bermaksud merebut kekuasaan terakhir Islam dari Bani Ahmar di Granada. Akhirnya pada tahun 1487 Granada berhasil dikuasai Kristen dan Abu Abdullah melarikan diri ke Afrika Utara. Sejak itulah kekuasaan Islam di Andalusia berakhir. Dinasti Umayyah yang kemajuannya bahkan sempat menyaingi dinasti Abbasiyah di Baghdad harus runtuh akibat beberapa faktor, yang salah satunya adalah perang saudara, yakni saling berebut kekuasaan. Bahkan di akhir periode, pihak Muslim yang gagal menjadi penerus pemerintahan meminta bantuan Kristen untuk merebut kekuasaan tersebut, sampai akhirnya seluruh wilayah Andalusia dapat dikuasai umat Kristen. Ya, setelah itu umat Kristen melakukan pembersihan terhadap orang-orang Islam, di mana siapapun yang enggan mengikuti agama Kristen maka akan dibunuh atau harus keluar dari situ secara diam-diam. Nah, sehingga pada tahun 1609 tidak ada lagi umat Islam di Andalusia. Nah, demikian tadi perjalanan kekuasaan Islam di Eropa, tepatnya di Andalusia atau sekarang adalah negara Spanyol yang pada masa itu dipimpin oleh dinasti Umayyah. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kesejarahan kita dan dapat mengambil hikmah dari perjalanan Islam kali ini ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya sahabat Anbar Rosyid semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.